diragukan. Kenapa? Karena masuk kayu atau misalnya madu murni. Nah, tetapi untuk yang kritis atau yang diragukan, maka dia harus ada sertifikat halalnya. Jadi mau dari manapun diperolehnya nggak masalah, yang penting ada sertifikat halal. Gitu ya Pak ya. Itu satu. Yang kedua, untuk penjualan tadi kan sampai ya proses PPH ini, tapi pada kenyataannya penyajian itu misalnya yang jualan makanan online begitu, penyajian kan urusan jadi urusannya pembeli seperti itu. Tidak sampai produknya itu kemudian didistribusikan oleh si ojolnya itu, misal seperti itu. Nah, sebelum didistribusikan berarti di sini ada atau ada katakanlah sebelum diserahkan, pokoknya yang jelas sampai produk itu siap untuk dipasarkan, gitu ya. Nah, itu menjadi bagian dari PPH. Tetapi apakah dia PO atau mungkin dia sengaja produksi sendiri saja kemudian nyetok sendiri begitu, itu bukan masalah PPH-nya, ya. Jadi yang harus dilihat adalah tadi prosedur di dalam PPH. Oke? Gitu ya, Pak. Bagaimana Pak Cikwan? Terus cara memastikan bahwa produk itu halal seperti apa Bu? Yang bahwa itu di belanja online kan biasanya sertifikat halal Pak, sertifikat halal tadi. Iya, biasanya kan ada nanti di siang hari nanti akan disampaikan oleh Bu Nur bagaimana ngecek kehalalan produk ya, oke? Kita lanjut ya Pak Cikwan ya. Yuk. Ya, ke Bapak Asep, mangga Pak Asep. Pak Asep, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, kalau misalnya kan bahan-bahan kritisnya itu harus sertifikasi halal. Misalnya sudah ya sama pelaku usahanya. Tetapi nanti pas kesananya misalnya setelah kita visitasi, kita ajukan, terus tiba-tiba misalnya saya ke pelaku usaha lagi, ternyata bahan-bahannya udah diganti. Bukan yang sekarang mah halal, tapi nantinya belum ada label halalnya, itu gimana Bu? Kayak seperti ini, sekarang kan si rumah potong ayamnya itu sertifikasi halalnya belum diperbarui, baru habis sampai tanggal 2020 gitu. Sementara menggunakan yang merek Caron Pokman, gitu ya, yang halal ada. Tapi kan nanti kalau misalnya agak mahal tuh, tapi ketika nanti udah berjalan setelah ini, misalnya udah sertifikatnya udah keluar, tiba-tiba diganti lagi gitu sama si pelaku usahanya karena lebih murah, itu gimana? Oke. Itulah kenapa kriteria SJPH itu yang pertama adalah komitmen pelaku usaha. Ya. Nah, jadi dari awal Bapak Ibu harus mengedukasi pelaku usaha agar memiliki komitmen tentang kewajiban halal ini. Jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan sertifikat. Apa sih sertifikat itu? Ya, hanya secari kertas saja. Kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, sayang sekali. Nah, oleh karenanya komitmen ini menjadi penting. Dan bisa jadi akan dicabut sertifikat halalnya kalau kasusnya seperti yang diceritakan oleh Pak Asep. Ya.